lika-liku lah. Ya betul. Itu udah jadi serta mengenal lebih jauh tentang ekonomi syariah. Jadi ketua periode sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ekonomi Syariah. So guys, hari ini adalah video pertama kita dari HPS Ekonomi Syariah periode 2024-2025, di mana program ini adalah program kerja dari Divisi Meditatif periode 2024-2025. Dan podcast ini kita buat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, ilmu-ilmu baru, serta mengenal lebih jauh tentang ekonomi syariah. Untuk video kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu nih yang spektakuler. Beliau ini sangat amat berpengaruh di dalam himpunan program studi ekonomi syariah. Kita sambut abang kita, Bang Manaf Nasution. Boleh nih Bang, perkenalan dulu kepada teman-teman sobat mahasiswa Action nih Bang, biar mereka tahu nih siapa nih abang gitu di HMPS kita ini. Kalau perkenalan sekilas ya, kenalin, nama aku Abdul Manaf Nasution. Sekarang posisinya itu sebagai ketua umum himpunan mahasiswa program studi ekonomi syariah di UIN Muhammadiyah Padang. Oke, boleh juga nih Bang ngasih tahu abang nih berasal dari mana sih? Seperti yang saya bilang tadi, ada marga di ujung nama saya kan. Nasution itu identiknya sama orang Sumatera Utara tuh. Nah, saya dari Sumatera Utara, tepatnya itu di Mandiling Natal, Kabupaten Mandiling Natal. Tadi kan abang udah bilang nih, diamanahkan menjadi ketua umum. Gimana sih perasaan abang diamanahkan menjadi ketua umum di himpunan program studi ekonomi syariah ini? Kalau perasaan tadi kan? Iya, Perasaan setelah menjabat itu yang pertama pasti sangat-sangat bahagia, semangat itu jelas banget tuh. Karena emang sebelum saya mencalonkan diri, aku nih nyalonin diri jadi ketua, periode sebelumnya aku udah jadi staf juga di HMPS Ekonomi Syariah. Nah, kalau dari pribadi aku sendiri kayak nanggung banget kalau cuma sekedar staf gitu. Kayak motivasi lebihnya itu ada. Kebetulan kalau pribadi aku sendiri itu kalau udah nyoba nyemplung, udah nyoba di satu sisi atau satu kegiatan, maunya nggak nanggung sampai akhir dia. Nah, makanya dari situ, karena udah tahu gimana tuh HMPS di periode sebelumnya, jadi ada motivasi lah pengen daftar lagi menjadi ketua. Iya betul. Masa kita cuman sekedar anggota aja? Apa salahnya kita tuh kayak kita yang merencanakan gitu, kita yang mengkoordinasinya lagi gitu. Jadi motivasinya itu pertama, setelah menang kemarin, setelah terpilih dan diamanahkan, tentu bahagia banget sih. Kayak udah bisa banget mimpin, terus kayak HMPS ini di bawah kendali gua gitu. Boleh. Nah, tapi ini setelah itu masih awal aja tuh, baru pengukuhan nih, udah kepikir, udah kebayang, waduh ini berat juga nih sampai akhir nih. Apalagi sekarang udah setengah periode lah ya, udah banyak lika-likunya lah. Udah mulai nih agak-agak goyang dikit, ini bisa apa enggak nih gitu. Tapi tetap ngelihat tim yang saya rekrut, saya rangkul itu solid banget, ya tetap niatnya jadi bulat lagi, semangat terus sampai akhir. Sejauh ini tuh perasaannya ya gitu ya, masih tetap semangat, bahagia, excited parah. Gimana Boy? Tadi kan di sebelum periodenya kan di staff ya? Iya. Kalau boleh tahu itu di staff apa ya? Kalau kemarin kebetulan saya milihnya itu di KKS namanya. KKS, kalau boleh tahu apa tuh kepanjangannya tuh? Iya, ini kayak identik banget. Ini emang cuma di situ saya dapat di HMPS ini. Itu pas waktu itu kemarin ada kayak rename
penggantian nama-nama divisi gitu. Jadi dari divisi kami itu namanya KKS. Ala-ala Genzi lah, singkatan semua lah. Anak Genzi banget ya. Yo, gitu ya. Apa tuh kepanjangan itu? KKS kerjasama kemahasiswaan dan kerjasama. Oke. Nah itu tujuannya sebenarnya kalau di organisasi organik lain di kampus-kampus lain itu kayaknya lebih ke PSDM, lebih ke mahasiswaan aja. Kalau nggak kayak eksternalnya, internal paling itu sih. Boleh dong kasih hai dulu sama teman kami anak KKS mungkin ada nonton juga nih. KKS kalau ada. Anak KKS ya. Gimana nih Tum? Ya, boleh. Mau nanya nih, gimana rasanya menghadapi anggota-anggotanya gitu? Mungkin ada yang agak bagaimana, yang tidak ada yang akur mungkin gitu. Nah, kalau itu ya jelas lah ya, cuman lika-liku lah. Kali ke dalam Ya betul. Itu udah jadi tantangan tersendiri aja itu jadinya. Oke. Jadi kalau ada yang problem dikit ya gak terlepas dari peran ketuanya juga sih, sama DPH-nya lah, Dewan Pengawas Hariannya. Jadi kalau ada kayak yang bermasalah, kayak udah mulai luntur dia untuk aktif di HMPS itu ya tetap dijumpain sih, kayak face to face tanya gitu. Paling itu caranya, kalau kita biarin ya makin hancur dia. Udah perkenalan panjang nih mengenai ketum tadi kan. Nah, kebetulan tadi Alia juga menyinggung soal program studi. Pas banget kita podcast kita ini tentang apa sih program studi ekonomi syariah itu. Langsung aja nih, Tom, apa sih gitu program studi ekonomi syariah itu yang ketum tahu gitu? Kalau ekonomi syariah ya, berarti kalau secara umumnya teman-teman udah pada tahu tuh harusnya ekonomi ya. Mereknya ekonomi, tapi ada embel-embel syariah. Kalau setahu aku, sejauh yang aku kulik itu ekonomi syariah ini tidak jauh berbeda dari ekonomi-ekonomi yang kita tahu ya, kayak konvensional itu gak jauh beda lah. Tapi ekonomi syariah yang di fakultas kita ini, di UIN Muhammadiyah Padang ini, dia memang betul-betul mempelajari soal ekonomi dan membandingkannya dengan konvensional dia. Kalau ekonomi syariah itu sendiri ya tetap mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi, gimana berbisnis, berwirausaha, gimana cara mengelola sebuah perusahaan bahkan di bidang bisnis, sama tetap harus sejalan sama syariah, tetap sejalan sama kepercayaan agamanya itu ya Islam. Jadi sandarnya tetap di Al-Quran dan hadis. Oke, berarti bedanya cuma di Al-Quran dan hadis aja gitu. Nah iya. Sebenarnya umumnya sama seperti Iya. ekonomi lainnya gitu. Kalau konvensional kan kita tahu nih, patokan mereka kepada teori-teori ekonomi, kepada tokoh-tokoh besar ekonomi. Nah, sementara kita tidak melupakan itu. Kita nggak lupain itu tuh. Kita nggak, tetap kita pelajarin tuh kalau pendapat tokoh ini apa, pendapat tokoh itu apa. Tapi diselaraskan dia. Kayak tetap lah biar tetap sejalan sama agama kita. Jadi mana nih yang bisa menyinggung antara Quran dan hadis itu sama teori-teori dari tokoh-tokoh itu gitu loh. Oke, Tom. Iya. Ada lagi mungkin tuh? Kalau soal ekonomi yang saya tahu ya itu deh, nggak jauh beda sebenarnya. Oke, Tom. Berapa sih jurusan yang ada di FEBI gitu, Tom? Kalau jurusan di FEBI saat ini tuh ada 4. Yang pertama itu ekonomi syariah tentu. Yang kedua ada perbankan syariah namanya. Yang ketiga ada manajemen bisnis syariah. Sama yang terakhir itu ada akuntansi syariah. Sebelumnya tuh ya, sebelum saya masuk ke UIN ini, ke Fakultas FEBI ini, ada satu lagi jurusan yang berada itu di bawah naungan Fakultas FEBI. Itu namanya kalau nggak salah kemarin manajemen perbankan syariah. Nah, tidak tahu kenapa, mungkin sudah mulai tergerus zaman atau gimana ya. Peminatnya itu dia menipis dia. Pas di angkatan kami, setelah saya masuk ke UIN ini, itu udah ditidakkan, udah nggak ada kayak menerima mahasiswa baru lagi untuk jurusan itu. Terakhir itu di angkatan 21. Nah, setelah itu udah nggak ada lagi. Nah, tersisa 4 jurusan lagi. Yang 4 jurusan itulah yang ada di Fakultas FEBI. Oke, kan kebetulan nih Ketum ada di
program studi ekonomi syariah nih Ah, tuh. iya. Apa nih keunggulan dari program studi ekonomi syariah itu? Keunggulan ekonomi syariah ya. Iya. Dibanding apa nih? Dibanding Dari jurusan-jurusan lain ya? prodi-prodi lain gitu. Dari prodi-prodi lain ya. Kalau keunggulan yang utama itu ya, yang sejauh ini saya lihat, ekonomi syariah di Fakultas FEB ini, Uin Padang itu lebih fleksibel istilahnya. Dia lebih fleksibel, kayak nggak terpaku, misalnya ya perbankan syariah, itu kan otomatis dia menjurus ke bank, ya kan? Dia otomatis mau nggak mau kerjanya itu besok prospek kerjanya itu di bank, ya kan? Terus kayak manajemen bisnis syariah itu lebih kayak lebih ke kantor, dan dia berfokus untuk manajemen bisnis gitu kan. Terus akuntansi juga dia fokus ke akunting gitu tuh ya. Sementara untuk ekonomi syariah ini fleksibel, bisa ketiga-tiganya itu diambil loh. Kita ekonomi bisa masuk ke bank, kita bisa ke perkantoran juga bisnis bisa, terus yang ke akuntansi juga bisa, karena emang di ekonomi syariah itu semua dipelajarin gitu loh. Berarti itu keunggulan tadi ya tuh. Nah itu kalau saya merasa lebih fleksibel, lebih prospek kerjanya lebih terbuka gitu. Oke, bagian saya lagi ya. Boleh apa nih? Nah, di jurusan ekonomi syariah ini punya organisasi atau komunitas sendiri nggak sih, Tung? Untuk komunitas ya. Komunitas sih, kalau sejauh ini setelah saya pelajari lah sebelum saya menjadi ketua tentunya, hanya satu yang benar-benar bernaung di bawah jurusan ekonomi syariah, yaitu organisasi organiknya yang saya jabati sekarang, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi kalau sejauh ini memang betul ada setahu saya ada yang dia itu organisasi juga atau sebuah instansi di FEB yang menjurus ke ekonomi, kayak ada KASEI, ada FOSEI, ISBEI, itu nggak jauh-jauh dari ekonomi, investasi dan sebagainya. Namun itu lebih ke UKK atau selingkuh fakultas dia. Jadi yang bergerak di dalam organisasi itu tidak hanya anak ekonomi, ada anak Persya atau perbankan syariah, terus manajemen, mereka sama-sama tuh di situ bergerak. Jadi kalau yang betul-betul penghuninya, katanya penghuni lah ya, atau yang menjadi roda penggeraknya di ekonomi syariah itu ya organisasinya himpunan ini, Himpunan Ekonomi Syariah. Berarti aktif banget ya himpunan itu? Ya itu harus harus aktif, karena ya apalagi di bawah kepemimpinan saya ya, bawah kepemimpinan saya nggak mau tuh ada satu aja yang menyi bahasa anak gaul sekarang tuh, kayak ditanya gimana ini nih, kata dia, itu saya marahin banget tuh. Berarti harus chill gitu ya? Iya. Oke. Chill, santai, tujuan dapat. Itu yang aku mau. Karena sesuai kayak visi misi saya sendiri itu, saya mau peran HMPS Eksya ini sebagai penghubung dari mahasiswanya, dari masyarakat Eksya itu ke prodi, ke program studinya, atau ke pihak akademik fakultas bahkan, atau kalau perlu penghubung untuk universitas. Jadi ketika masyarakat Eksya atau mahasiswa di ekonomi syariah itu kebingungan, kayak ini ngurus surat ini di mana, surat itu di mana, mereka tahu nanyanya ke siapa. Karena kita tahu semua dosen tuh kalau ditanyain banyak macamnya. Ada yang memang harus cepet ya, ada yang malah dibentak-bentak kita nggak tahu tuh prosesnya. Yang nggak dibikin sama sekali ya. Nah, ada yang kita udah ngechat cuma di read, itu biasa loh. Jadi maunya itu HMPS sekarang itu memang benar-benar jadi penghubung. Ya kalau ada yang nanya, mereka yang bakalan jawab. Kalau mereka butuh bantuan, HMPS yang bakalan nolong. Itu sih. Nah, Tum, berhubung nih, Maba bentar lagi nih mau masuk nih di semester depan nih. Boleh dong dikasih kata-kata motivasinya dulu untuk calon Maba Ekonomi Syariah. Calon Maba Ekonomi Syariah. Iya. Ya palingnya apa ya? Kalau dari aku sendiri paling
Untuk maba ini kalau setahu aku kalau milihnya di UIN atau ke univ-univ yang masih kurang lah akreditasinya ya, kayak lumayan ini nggak sih, jadi pilihan cadangan gitu nggak sih? Iya, Atau kalian iya kalian sih. kalian dulu gimana tuh? Sebenarnya kita juga begitu, Ah. cadangan kan karena udah ditolak sana sini kan. Iya iya Jadi kita memilih, mungkin emang jodohnya kita di UIN juga iya, tapi sesat di jalan yang benar lah begitu Hmm. kira-kira. itu nggak bisa disesali sebenarnya. Saya juga sama gitu. Aku nih kemarin ekspektasi tinggi setelah lulus ya, mau sana kesini tapi yang lulus ya di UIN. Pertama ya jelas kayaknya ini bukan gua banget dah gitu, gitu istilahnya ya. Tapi tetap daripada kayak ya ada prospek ke depannya, kita pasti mandang lah gimana kita ke depannya kan. Kita nggak ada soft skill, jadi mau nggak mau pilih aja gitu, kita jalanin aja. Dan nyatanya sama kayak yang dibilang tadi, benar-benar ini nggak tadi kan kayak udahlah tersesat di jalan yang benar gitu ya. Anak UIN banget gitu ya. UIN banget. Paling nanti untuk kedepannya ya buat maba, jadi maba nanti yang mau masuk atau udah bahkan udah keterima dan udah bayar UKT lagi dia, udah bayar UKT, siap-siap lah, persiapkanlah diri untuk kuliah di UIN yang Muncul Padang ini, terutama ya jelas di jurusan ekonomi syariah ya kan. Jadi meskipun nanti dari teman-teman itu maunya ke universitas yang lebih tinggi tentunya kan, maunya lebih ke yang lebih wah kayak universitas lain yang top 10 lah di Indonesia ya, tapi tetap harus teman-teman itu apa namanya, buletin niat gak sih, kayak udahlah jalanin aja, tapi tetap dengan serius, nggak sekedar jalan gitu sih. Paling kedepannya tetap jangan anggap sebelah mata jurusan ekonomi syariah ini, karena jurusan ekonomi syariah ini meskipun kata orang jurusan yang peluang peluang kerjanya udah terlalu banyak, lulusannya terlalu banyak, SE ya kan, terlalu banyak, bahkan banyak yang nganggur bla bla bla, itu omongan-omongan orang di luar nggak usah didengerin. Peluang kerja itu bisa kita dapetin kalau kita benar-benar serius mendalamin di jurusan kita, emang ngambil ilmunya. Yang rata-rata yang nganggur, yang sekedar SE ya mungkin bukan saya ngejudge ya, tapi kemungkinannya memang tidak terlalu didalami jurusan itu sendiri gitu. Jadi untuk ilmu-ilmunya kurang diterima lah di perkantoran, karena memang apa istilahnya, dari dianya itu lah kualitas dirinya masih kurang gitu. Iya dia pakai SE dan pakai embel-embel SE di belakangnya, tapi kayak hanya sekedar gelar itu untuk apa gitu. Mending kita di universitas yang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu banget iya, juga, enggak. tapi kan dari kota sendiri kita gitu. Enggak itulah, tapi kalau prinsip aku sendiri tuh nggak apa-apa kita di tempat yang kecil tapi kita yang menonjol di sana, daripada kita di univ yang begitu besar, di rumah yang betul megah, tapi kita nggak ternotis, kita nggak dianggap di dalam itu kalau prinsip saya. Jadi nggak apa kita di UIN Imam Bonjol kita ini, tapi kita yang menjadi penggeraknya, yang bikin akreditasi di UIN Imam Bonjol Padang itu, bahkan di ekonomi syariah kita nanti yang jadi naik gitu. Itu kalau dari saya sendiri pribadi ya enak banget, udah gua banget nih gitu ya. Banget nih. Itu kalau dari aku untuk maba ke depannya sih. Oke. Mungkin jelas kali ya Tum. Harapan nih Tum buat labor KPI kita nih kan. Kalau labornya ya tentu yang pertama semoga besok tuh ya kayak kualitasnya lebih naik lagi nih, fasilitasnya lebih wah lagi. Jadi dari teman-teman yang mengadakan kegiatan di sini itu lebih terlaksana secara maksimal. Jadi lebih kayak dekorasi dan sebagainya atau peralatannya lebih lengkap. Semoga besok
lebih maksimal lagi, bisa lebih membantu lagi untuk rekan-rekan meskipun dari luar fakultas, atau bahkan nanti hanya dalam sekedar fakultas yang membutuhkan bantuan untuk penggunaan ruangan laboratorium KPI. Nah, terus ya kedepannya semoga ya, saya juga berharap nih kedepannya di ekonomi syariah atau bahkan di fakultas FEB kita nanti, kita juga punya satu ruangan untuk berkarya di era digital sekarang. Jadi penyampaian informasi itu secara media lagi sudah nggak zaman mading-mading, udah nggak zaman lagi. Terus koran apalagi udah tinggal banget tuh. Kayak print kertas itu udah nggak dinotis sama mahasiswa. Apalagi Gen Z ya, Nah, harus baca itu. udah nggak mau banget mereka tuh, mending nonton gitu mereka. Iya. Jadi paling berharap banget sih besok kami juga bisa disediakan untuk ruangan HMPS kami berkarya melalui media, atau bahkan nanti bisa menaikkan nama jurusan kami sendiri, program studi kami sendiri melalui media itu, melalui akun-akun media yang ada dengan bantuan fasilitas yang diberikan oleh kampus. Nah itu harapan saya untuk labor KPI. Semoga kedepannya itu memang betul-betul terlaksana dan membantulah untuk rekan-rekan lain, dan setiap karya-karyanya lebih maksimal dengan adanya pemaksimalan fasilitas mungkin ya. Itu udah, kalau sekarang saya lihat udah oke banget nih. Ini jadi bikin saya makin Gregetan gitu. iya gregetan, ini kapan nih Kapan nih kita punya Action gitu ada kan. gitu. Kapan nih gitu. Nih, ya. Jadi pengennya ingin gitu tapi nggak tersaingi gitu. Mungkin belum waktunya aja kali itu. Itu aja sih paling. Terus ada lagi yang mau gini? Oke, sebelumnya nih kita ucapin terima kasih banyak nih sama Ketum udah bisa menyampaikan Ya. dan hadir di podcast pertama kita nih. Merasa suatu kebanggaan banget gitu kan. Nggak juga sih, nggak Iya juga dong. sih. Poin Saya pertama masih- kita gitu kan. Ini masih Ini pertama nih podcast pertama kita nih. semoga nanti ya kedepannya pasti lebih lagi lah, pasti semua orang mau belajar ya. Ini pertama ini aja udah oke banget nih ya. Saya agak deg-degan ini datang ke sini disambut, deg-degan datang ke sini kan, ini beneran syuting apa gimana nih, kelihatan udah mewah banget, prepare banget gitu ya. Jadi agak deg-degan, saya juga agak kurang muncul di depan layar sebenarnya, lebih ke belakang layar, tapi karena ini permintaan dari HMPS Asia itu sendiri untuk saya hadir, saya cobalah beranikan diri untuk speak up. Sebenarnya saya nggak berani nih, tapi dia keren banget. Terobosan gebrakan itu, gokil. Mungkin itu aja kali dari kita Tum. Hmm? Dan untuk teman-teman mahasiswa Eksya jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dadah.